Pak, yang bea keluar batu bara itu tetap akan diimplementasikan tahun depan nggak sih Pak? Iya. Tetap tahun depan ya Pak? Iya. Walaupun tren harganya masih turun tapi tetap berlaku tahun depan bea keluar. Iya, kenapa? Karena kita subsidi mereka, kita subsidi loh. Net-netnya kita kasih subsidi, bukan dapat pajak, bukan ini nggak ada. Jadi saya balikin ke normal seperti itu sebelum tarifnya range undang-undang Cipta Kerja. Ada range tarifnya nggak Pak yang udah direncanakan? 1,5%. 1-5% per ton Pak batu bara. untuk Pak, kalau untuk DHE Pak kan akan diubah aturan DHE ekspor sumber daya alam. Itu perubahannya rencananya kan akan ditempatkan di Bank Himbara semua ya Pak, penempatan DHE-nya. Iya. Itu betul ya Pak? Iya, betul. Itu alasannya apa ya Pak? Hah? Alasannya kenapa ya Pak dikhususkan di Himbara saja? Mesti ada alasannya. Jadi gini, yang sebelumnya kan DAE masuk ke sini dolar kan, mereka beliin rupiah, tukar rupiah kan, Iya. jadi dipindahin ke bank kecil-kecil itu, bank lain, di convert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi nggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu daripada pusing-pusing atau itu ya udah Himbara aja. Kalau Himbara direktur Himbara macam-macam ya kita berhentikan, gampang. Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif itu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah. Jadi Kan selama ini hampir gagal kan? belum Ya kan? efektif. Menurut Anda gimana? Jadi kalau udah gagal kita diemin apa enggak? Jadi ini yang evaluasi yang kemarin diomongin ya Pak, perubahan ini. Kan kemarin katanya pengen dievaluasi aturan DHE. ini hasilnya ya Pak. Ya hasilnya seperti ini. Sudah dievaluasi dan ini hasilnya. Jadi konversi ke rupiahnya juga dibatasi ya Pak. Jadi hanya boleh 50% aja yang boleh dikonversi ke rupiah dari DHE yang ditempatkan itu. Oh, itu lain lagi kalau konversi tanpa underlying seperti itu. Berlakunya 1 Januari ya? Bukan 50%. Berapa? Nanti dia kalau berlakunya 1 Januari ya? Persentase tapi jumlahnya berapa puluh ribu dolar gitu. Oke. Ini berlaku tahun depan Pak. 1 Januari. Efektif. Saya pikir kalau begitu keluar ya berlaku nanti. Saya tergantung PP-nya. Oke. Jadi belum fix ya Pak kapan berlaku efektifnya, belum tentu per 1 Januari 2026. Saya sih harapin begitu keluar. Falasnya katanya bisa Kalau dibeli. sampai sekarang sampai minggu depan harusnya udah keluar. Udah hampir siap, semua tinggal dirapikan aja. Dirapikan di prosesnya. BUMN Pak gimana Pak ada skemanya Pak? Yang mana? Keringanan pajak untuk BUMN. Kemarin Pak Erlangga bilang akan ada PMK yang keluar untuk ini Pak bantu BUMN yang mau aksi korporasi dari 1.000 ke 200-an. Terus habis Namanya? itu kan BUMN mau aksi korporasi dari 1.000 BUMN mau dikecilkan jadi 200. Oh, yang itu Ya. dari Danantara ya. Kita lihat, saya udah bicara dengan Pak Osan waktu itu, kalau yang dulu nggak berlaku tetap dikenakan, tapi yang sekarang Danantara baru ini ke depan kita akan lihat hanya 3 tahun ke depan dikasihnya. Setelah itu setiap corporate action di Danantara akan di-charge pajak seperti biasa. Dalam bentuk PMK berarti Pak? Sih ya. Pak kalau Kalau untuk PMN tahun depan masih dikasih nggak Pak? Siapa? PMN. Kayak kan Danantara udah dapat dividen Pak. Kayak bakal tetap dikasih PMN dari kemarin. Kalau yang di bawah keuangan kayak tadi yang SMF masih bisa dikasih. Yang lain tergantung. SMF aja berarti Pak. Yang di bawah saya bisa. Kalau yang untuk PSO kayak misalnya KAI, INKA yang tadi itu bakal tetap dapat. Nanti kita pertimbangkan, kita diskusikan lagi. Pak, untuk dana rehab wilayah Sumatera pasca bencana ini kan 51T itu dananya dari BNPB aja atau ada dana khusus dari Siapa yang bilang APBN? segitu? 51T dananya. Memang BNPB punya uang. Oh, berarti dari Jadi anggaran dari APBN, tapi udah disiapkan ya. Tapi itu yang berhak mengumumkan Presiden dan BNPB, saya nggak bisa ngomongin itu. Pak kalau yang setiap Tapi permintaan mereka sudah didukung oleh dana yang cukup. kalau yang setiap kabupaten 4 miliar itu nanti disiap yang setiap kabupaten 4 miliar, setiap provinsi 20 miliar tuh kata Pak Prabowo dana bencana itu diambil dari mana Pak? Ada jadi gini. Ada masih anggaran untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan.
sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada, bukan dari potong anggaran tapi dari pengurangan kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh, begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu gimana kita potong aja asal potong. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan, jadi nggak usah khawatir. Pak, balik ke yang DHF ya tadi kan berarti likuiditasnya kan ke bank Himbara semua, nanti berarti kan ada ketidakseimbangan dengan bank non Himbara itu gimana? Tujuannya kita menstabilkan supply dolar saja itu dulu. Nanti kalau itu udah rapi baru kita pikirkan ke depan seperti apa. Kan lucu kan kalau kita punya kebijakan yang nggak jalan terus kita diem aja. Jadi adjustment terhadap apa yang terjadi selama ini. Kan Apakah ekspor. nanti dibeliin instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank BUMN Pak? Nanti mungkin kalau saya nggak tahu seperti apa, mungkin kita terbitkan beberapa instrumen dolar denominated, pemerintah maupun Danantara bisa ciptakan itu kan untuk memberi pasar bagi uang tadi. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Bahkan lewat bank sentral juga bisa SBN replace di luar negeri ya. Prosesnya kemana Pak jadinya? Kalau nanti diterbitin sama pemerintah itu SBN-nya dipakai untuk Biaya. untuk pembiayaan. Kan gua masih defisit daripada pinjam luar negeri ya, langsung mereka lebih cepat. Jadi dijual dolar, misalnya dolar bond dibeli pasar domestik aman. Berapa Pak saya sih kira-kira? Kalau nggak tahu nanti kita lihat. Tapi kan Oh, ekspor. dari mana? Operators ya? Bloomberg Operators? Bloomberg Operators? Reuters lah. Operators nggak ngaku ya Reuters? Ngaku Bloomberg nih. Asing lu ya? Lo mau nyerang apa lagi lo? Pak, tapi eksportir kan juga banyak yang dari bank swasta ya Pak pembiayaan. Bukan ekonomis yang biar lu ya? Ada ekonomis yang biar lu apa lu? Bukan, Pak. Dibilang lu ngabisin duit, gimana sih kok cuma mainin duit? Jadi lu pas tuh, lu salah kali nulisnya lu, yang bener lu. Nah, tapi kalau dia Kalau dia enak aja, kita gantian kan. Pak, ini kan udah hampir akhir tahun Pak, minta evaluasi fiskal tahun ini dong Pak, pandangannya apa aja evaluasi? Jadi kita lihat kementerian lembaga membelanjakan uang dengan lebih baik di akhir tahun ini. Jadi kita harapkan dorongan ke ekonominya lebih signifikan di akhir tahun ini, karena mereka tahu juga kalau mereka nggak belanja betul tahun depan saya akan evaluasi. Terus defisit masih bisa ditekan di bawah 3%. Jadi anggaran kita masih aman. Kalau pajak Pak bisa tercapai Pak? Jadi ada plus minus ya, kira-kira kalau target yang penuh mungkin enggak yang seperti APB, tapi sekian persen di bawah masih tercapai yang membuat anggaran kita aman tadi. Pak, kalau PNBP Pak dari sektor pertambangan khususnya mineral akan ada optimalisasi nggak Pak? Apa tuh optimalisasi? Pendapatan negara dari ini kan sektor pertambangan Pak. Dinaikin maksud lo? Nah, lu ngomong terus terang aja. Karena kan tadi saya habis Udah, dari Komisi 12 dari Pak. ekonomis lu. Akan ada optimalisasi juga Pak untuk pendapatan royalti dari tambang Pak. Yang tadi kan pajak ekspor kan, batu bara. Yang lain belum kita lihat. Nanti kita pelajari lagi. Oke. Makasih ya. Pak. Terima kasih Pak.